Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qaul wal amal. Allahumma razuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qaul wal amal. Ahbabana al-kiram, warga Nahdien dimanapun Anda berada, ada nasihat yang sangat-sangat penting sekali, dan ini bisa dalam kategori wasiat, ya, bisa dalam kategori wasiat. Ya, teman-teman bisa buka kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu yang bernama Adabul Alim wal Muta'allim, ya, Adabul Alim wal Muta'allim karya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, teman-teman bisa buka pada halaman 43, yaitu bab yang keempat, babur rabi fi adabil muta'alim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyih, ya, dan seterusnya itu. Nah, ada pesan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Bagi seorang yang penuntut ilmu atau santri, yaitu santri pemula seperti saya ini, santri pemula, maka hendaklah ia mempelajari yang pertama kali adalah ilmu fardhu ain, ya. Jadi di sini dikatakan awalu ayyabda'u bi fardhi ainihi fayahsilu awwala arba'ati ulum. Nah, jadi bagi seorang penuntut ilmu hendaklah yang mempelajari pertama kali, ya, adalah ilmu fardhu ain. Apa itu ilmu fardhu ain? Ilmu agama yang doruri, yang dasar, ya, yang hukum dipelajarinya itu juga fardhu ain, ya. Karena apa? Ilmu agama yang fardhu ain ini ilmu yang dibutuhkan saat itu juga untuk ibadah. Nah, jadi tidak boleh ditinggalkan, ya. Yaitu apa? Yang meliputi 4 pengetahuan dasar. Nah, 4 pengetahuan dasar. Nah, di sini disebutkan awalan, ya. Apa itu ilmu dzatil aliyah? Yang pertama adalah ilmu dzatil aliyah, ilmu pengetahuan tentang zat Allah, ya. Tentang pengetahuan tentang mempelajari tentang mengenal Allah, yaitu adalah ilmu tauhid. Ya, bukan adalah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang paling dasar yang wajib dipelajari setiap mukallaf. Ya. Jadi cukup baginya meyakini bahwa Allah Ta'ala ada, tidak bermula, tidak berakhir, maha suci dari seluruh kekurangan dan bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Ini perkataan Mbah Hasyim, ya, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim halaman 43 bab 4, babur rabi. Teman-teman bisa dibuka, ya, dibuka kitabnya. Kalau tidak punya saya kasih PDF-nya nanti, ya. Itu oke. Yang kedua adalah jadi tadi wa yakfihi ayyatakida annaha mawjudatun faqadimatun baqiyatun munazzahu anil naqaisi mutasaffitu bi sifatil kamalat, ya. Nah, yang kedua adalah wa ilmu sifat, ya, ilmu tentang mempelajari sifat-sifat Allah, ya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Jadi itu cukup baginya, disebutkan bahwa cukup baginya wa yakfihi ayyataqida annadzatil aliyah mutasafatun
bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati wal sam'i wal basari wal qalami. Artinya sifat 20 wajib dipelajari. Ya, sifat-sifat Allah wajib dipelajari. Jadi cukup bagi kita, bagi santri pemula ini seperti kita, yaitu meyakini bahwa zat Allah bersifat dengan sifat maha kuasa, ya, qudrah, iradah, maha berkehendak, ya, ilmu, maha mengetahui, hayat, maha hidup, sam'a, maha mendengar, basar, maha melihat, dan kalam, maha berfirman. Nah, jadi begitu. Dan seluruh sifat-sifat Allah adalah sempurna. Kemudian apabila ditambahkan dengan mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu menjadi kesempurnaan pengetahuan bagi santri pemula tadi. Masya Allah. Jadi ini adalah wasiat atau nasihat dari Mbah Hasyim Asy'ari untuk santri pemula. Ya, saya juga santri pemula, maka wajib bagi kita mempelajari tentang mengenal Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah jadi tadi wa in zada dan seterusnya itu, ya. As-salisu ilmu fikih. Ya, jadi yang ketiga adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih yaitu apa? Yang dipelajari adalah hal-hal dengannya ia dapat menjalankan ketaatan dengan baik. Nah, jadi ilmu fikih yang kita pelajari, yang wajib kita jalani, ya, yaitu seperti sholat, ya, bersuci, meliputi ilmu itu apa? Ilmu yang doriri juga, yaitu ilmu yang dibutuhkan untuk ibadah saat itu juga apa? Sesuci, ya, sholat, puasa, ya. Kemudian jika ia memiliki harta, maka hendaklah ia pelajari apa yang Allah wajibkan atasnya terhadap harta tersebut. Nah, dan hendaklah ia tidak mulai melakukan suatu perkara sehingga ia mengetahui hukum Allah dari perkara itu. Jadi al ilmu qabla amal, ya, berilmu dulu sebelum beramal. Nah, jadi begitu maksudnya, ya. Jadi kita tidak boleh beribadah tapi tidak mengetahui apa maksudnya dalam dia, tidak sah. Nah, ini kata Mbah Hasyim, ya, al ilmu qabla al amal. Nah, jadi kita harus berilmu terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu, baru beramal, melakukan ibadah. Nah, yang keempat adalah pengetahuan tentang, ya, ini apa ini yang keempat? Wa in kana lahu malun la ta'lamu wajib alaihi fi wala yaktamu ala dan seterusnya. Yang keempat al ilmu rabi ilmu ahwal wal maqamat, ya, wal muqamati wa mukhati'u an-nufusi wa maka ini maksudnya begini. Jadi yang keempat adalah ilmu tentang bagaimana menjaga diri dari dosa-dosa, ya. Ya, dari dosa-dosa. Artinya ilmu tentang maksiat hati, maksiat anggota badan yang diakibatkan godaan nafsu dan semacamnya. Nah, berarti ini apa? Dari keempat hal ini yang dinasihatkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini semuanya tercantum dalam kitab yang bernama Sulamut Taufiq. Nah, jadi begitu. Nah, maka oleh karena itu wajib hukumnya mempelajari ilmu dari kitab Sulamut Taufiq, ya. Kitab Sulamut Taufiq. Atau ada yang mengatakan bahwa ada selain kitab selain itu, yaitu banyak sekali syarah-syarahnya ataupun yang lain yang selevel dengan kitab itu. Dan ini nasihat ini ada di Adabul Alim wal Muta'alim halaman 43 bab yang keempat, ya, bab Rabi'. Jadi teman-teman bisa cek, ya. Kalau tidak punya kitabnya bisa hubungi saya, nanti saya kasih PDF-nya. Ya, nanti bisa baca sendiri. Jadi begitu, maka tidak boleh kita melarang orang, ya,
ataupun mengatakan jangan belajar ilmu tauhid, tidak boleh. Ya, karena apa? Sama saja kita tidak memperbolehkan orang itu mengenal Allah. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh kita melarang orang untuk belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid itu wajib hukumnya, tetapi harus dengan berguru, dengan guru yang bersanad, ya sanad yang sahih, yang benar, yang muttasil, ya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi begitu. Ya, jadi kita tidak boleh melarang-larang, tidak boleh. Nah, zaman sekarang kan jangan pelajari ilmu tauhid. Tauhid itu keras. Nah, gimana maksudnya? Masya Allah, zaman sekarang itu luar biasa ya. Tantangan kita luar biasa. Jadi ini harus dikedepankan. Jadi kalau Anda cinta NU, Anda harus mempelajari Sulamut Taufik. Ya, nanti kita pelajari detailnya kitab Sulamut Taufik ya, karena saya sudah dapat kiriman dari teman saya, dari Dr. Asy'ari Masduki dari Kediri, yang sudah menerjemahkan kitab Sulamut Taufik dengan baik. Insyaallah taala kita kaji di episode video berikutnya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.